Duta Rumah Belajar tahun 2019. Cantik nian lah. Kayak Ibu Hana dan Bu Yunda. Ya, oke. Kemudian video tutorial pembuatan vlog kali ini disponsori oleh Pusdatin. Oke. Mari kita analisis kebutuhan apa sih yang dikehendaki ya, apa yang dikehendaki bahwa pertama kita harus menemukan kebutuhannya, yaitu kita tugas apa kita membuat vlog itu intinya yang pertama untuk ini adalah tugas level 2. Tapi analisis juga kebutuhannya apabila memang Bapak Ibu ini suka sharing, suka berbagi. Jadi nanti ada beberapa jenis macam vlog yang akan saya sampaikan di belakang. Kemudian ada pemilihan jenis media. Nah, pemilihannya adalah kita di video, kemudian produk materi media tekstual. Produk yang menggambarkan naskah, kemudian bahan penyertanya. Kita perlu ketahui bahwa jenis media itu banyak sekali, ya. Media yang kita ketahui itu banyak. Dan ternyata macamnya adalah ada audio, ada visual, audio-visual, dan multimedia. Audio ya, kayak zaman dulu itu kalau jenis medianya audio, radio gitu bisa. Atau layar musik. Kemudian yang visual yang bisa dilihat langsung visualnya. Kemudian kalau visual berarti yang biasa dipraktekkan anak sehari-hari dan bisa dilihat secara langsung atau konkret. Kemudian audio visual yang basisnya bisa dilihat dan bisa didengar. Kemudian ada multimedia. Oke. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bahasa istilah audio dan visual. Nah, bahasa audio dan visual itu bagi pemula seperti saya memang memang agak masih aneh ya, tapi kalau bagi orang yang sudah terjun ke dalam bidang ini akan terasa biasa saja. Nah, kenapa Bapak Ibu saya kenalkan dengan bahasa dan istilah audiovisual? Kenapa? Karena nanti kita akan memakai perangkat keras maupun perangkat lunak yang akan kita pakai untuk memproduksi sebuah video. Nah, bahasa yang kita pakai itu audio dan visual memang harus kita pelajari ya, harus kita pelajari. Ini dia contoh bahasa audionya. Contoh bahasa audionya ada in, up, under, out, sound effect-nya ada on mic, off mic, fade in, fade out, presenter, narator, dan prospek. Bahasa-bahasa seperti ini adalah bahasa untuk memasukkan yang audionya. Jadi nanti kalau mungkin di materi ini Bapak Ibu masih bingung, nanti kita praktek setelah ini ya. Kita praktek apa itu in, up, under, out. Seperti itu nanti akan kita bahas. Selanjutnya adalah bahasa visual. Bahasa visual ada long shoot, ada very long shoot, ada full shoot, ada middle shoot, knee shoot, dan close up. Ini ibaratnya bahasa dalam waktu kita perekaman. Oke. Apa sih vlog itu ya? Nah, vlog itu video blogging. Kalau kita mengenal blog dan vlog itu beda tipis aja ya. Intinya kalau vlog itu adalah video blogging, bisa diibaratkan dengan vlogging. Vlog adalah sebuah blog dengan video dan Anda dapat dengan mudah mengubah blog Anda menjadi vlog dengan menyematkan video dalam sebuah postingan dan mengunggah ke saluran sosial media. Itu vlognya. Definisi dari vlog.
Nah, apa sih jenis-jenis vlog? Jenis-jenis vlog ada 3. Yang pertama adalah talking head, berisi satu orang yang berbicara di depan kamera, menampilkan kepala hingga setengah tubuh. Biasanya video ini berisi konten opini si pembuat. Saya contohkan. Nah, seperti ini. Sering ya, Bapak Ibu selfie gitu kan, sambil kalau selfie oke lah kita selfie. Tapi kalau di vlog kita berbicara di depan kamera, menampilkan hanya kepala dan setengah tubuh. Kemudian yang isinya adalah konten berisi opini, opininya kita yang akan dibuat itu kita membuat apa opininya kita sampaikan, gitu ya. Seterusnya yang kedua, jenis vlog yang kedua adalah how to. Sifatnya menarik dan edukatif, seperti resep masak, tutorial penggunaan HP, tutorial penggunaan apa atau video unboxing ya, yang suka-suka belajar online. Kemudian ada skrip dan memperhatikan sudut pengambilan. Jadi saat apa yang jenis vlog yang how to ini memang rada ribet. Kenapa? Karena pada saat mengambil apa gambarnya, mengambil videonya, ini memang harus benar-benar yang bagus, ya. Jadi misalnya itu walaupun hanya mie yang direbus, tapi kalau sudut pengambilannya kurang bagus, bisa jadi videonya kurang menarik. Perhatikan benar sudut pengambilannya, skripnya, pencahayaannya, latar, dan juga alat peraganya. Jadi memang benar-benar rada ribet karena kita menampilkan sesuatu yang akan ditutorialkan. Dan jenis vlog yang ketiga adalah reality. Reality biasanya yang suka hobi traveling dan durasinya sangat panjang. Yang dibutuhkan adalah mikrofon, smartphone, tripod yang mudah digenggam. Nah, jadi pembahasannya ini adalah vlog ya. Bapak Ibu memang harus paham apa itu vlog dan harus bisa membedakan dengan video pembelajaran. Jadi vlog itu beda dengan video pembelajaran. Saya ulangi lagi bahwa vlog itu membicarakan tentang opininya, atau tentang edukasinya, maupun tentang hobi travelingnya. Jenisnya ada 3 ini. Jangan disamakan dengan video pembelajaran. Apa sih video pembelajaran? Apa bedanya? Mari kita lihat. Oke, video pembelajaran menurut Arsyad 2004 dalam Rusman dan kawan-kawan 2011 bahwa video pembelajaran merupakan serangkaian gambar gerak yang disertai suara yang membentuk suatu kesatuan yang dirangkai menjadi alur dengan pesan-pesan di dalamnya untuk ketercapaian tujuan pembelajaran yang disimpan dengan proses penyimpanan pada media pita atau disk. Ya. Jadi ada beberapa kata di sana yang menjadi kata kuncinya. Videonya, oke. Kemudian ada gambarnya, oke. Kemudian dirangkai yang ada pesan-pesan dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi seperti gambar yang di samping ini, video saya di rumah belajar. Jadi videonya ini menjelaskan kepada siswa tentang sebuah materi. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengetahui titik-titik-titik. Nah, seperti itu. Itu adalah video pembelajaran. Jadi untuk Bapak Ibu yang membuat tugas level 2, jangan salah arahnya dulu ya. Kita masih di vlog, pembuatan vlog. Pembuatan vlognya ini tugasnya itu tidak serumit nanti di pembuatan video pembelajaran. Nah, khusus untuk video pembelajaran kita nanti akan belajar lagi dengan Bapak Ibu Duta yang lebih keren tentunya ya tentang video pembelajaran, karena teknis-teknis dalam pembuatan video pembelajaran ini lebih lengkap lagi daripada dengan pembuatan vlog.
ketentuan tugas level 2. Saya ulangi, tugas level 2 adalah membuat vlog ya. Yang pertama, memanfaatkan TIK, portal rumah belajar maupun layanan Pusdatin lainnya. Memanfaatkan TIK, portal rumah belajar maupun layanan Pusdatin lainnya. Kemudian yang kedua, berisi langkah-langkah atau sintaks model pembelajaran serta sumber belajar yang dipakai. Yang ketiga, menampilkan testimoni kebermanfaatan portal rumah belajar dan layanan Pusdatin lainnya. 3 ini yang harus masuk ke dalam vlog tadi. Jadi Bapak Ibu buat dulu naskahnya atau poin pentingnya. Poin pentingnya memanfaatkan TIK-nya gimana, sintaks model pembelajarannya apa, kemudian testimoni dalam kebermanfaatan portal rumah belajar. Selanjutnya, ini dia. Selanjutnya adalah TIK dan model pembelajarannya itu apa ya yang nanti akan dimasukkan. Bapak Ibu tentukan dulu perangkat HP-nya dengan layanan aplikasi chat. Boleh aplikasi chat tahu kan? Seperti WhatsApp, Facebook Messenger, BBM ya sekarang nggak ada. Kemudian ada apa itu Kaizala ada. Kemudian banyak sekali aplikasi chatting. Jadi kita menggunakan aplikasi chatting yang basicnya internet, pakai internet. Tapi kalau nggak ada kita pakai SMS ataupun telepon itu sudah termasuk dari penggunaan TIK. Atau media sosial. Media sosialnya kan ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook, bisa live di sana, ya. Nah, kemudian yang kedua portal rumah belajar. Di modul 5, 6, 7, 8 ada dijelaskan tentang portal rumah belajar. Diawali dengan modul 4 fitur-fitur ya. Fitur-fiturnya sudah ada. Kemudian Bapak Ibu harus berkenalan juga dengan portal rumah belajar. Ada berapa fitur utama dan fitur pendukungnya. Nanti dilihat lagi di sana. Nah, produk Pusdatin lainnya ada TV edukasi, ada radio edukasi, suara edukasi, ada lagi mobile edukasi, ada Jardiknas, ada pena rumah belajar, ya banyak sekali nanti. Jadi produk-produk dan layanan Pusdatin ini banyak, jadi bisa diambil salah satu untuk menjadi medianya Bapak Ibu dalam vlog. Ya, bisa dimengerti ya. Kemudian model pembelajarannya nanti bisa dibuka, contoh-contohnya bisa dibuka di sibatik.kemdikbud.go.id/inovatif/. Oke, saya ulangi lagi bahwa kita ada tiga yang harus diperhatikan. Yang pertama penggunaan perangkat TIK. Ya, perangkat TIK-nya tidak perlu yang apa ya, kan kita lokasinya itu satu daerah dengan daerah yang lain berbeda, kemudian wilayahnya berbeda, keadaan sosialnya juga berbeda. Jadi disesuaikan dengan keadaan dan lingkungan yang ada di sekitar Bapak Ibu itu gimana. Jangan maksa misalnya nih pakai WhatsApp harus pakai WhatsApp. Kalau boleh saya bercerita, jadi dari saya ngajar kelas 6 SD, saya ngajar kelas 6 SD itu dari 29 murid saya, 25 itu punya HP sendiri. Ya, kebetulan
wilayah saya ada di Kota Banjarbaru. Baratnya kalau di sini kan insya Allah internet kan tidak susah ya, tapi sosialnya aja yang berbeda. Dari 25 punya HP sendiri, dan yang tiga itu pinjam HP orang tua, dan yang satu memang tidak punya HP sama sekali. Apakah kita menyamaratakan? Tentunya tidak kan? Tentunya tidak. Apalagi dengan kegiatan daring. Jadi Bapak Ibu sesuaikan sendiri bagaimana caranya, itulah perjuangannya Bapak Ibu guru, itulah amal jariahnya kita. Dan jangan disamaratakan, semuanya harus pakai internet, semua harus bisa Fitcon, tidak bisa. Anak harus berkembang juga dengan fitrahnya, kita juga harus mengajar sesuai fitrah kita sebagai guru. Seperti itu. Jadi sesuaikan aja. Jadi apabila Bapak Ibu ada di daerah yang jangkauannya tidak ada internet, tidak ada apa? Tidak ada layanan apa-apa. Nah, nanti bisa Bapak Ibu itu TIK-nya gimana gitu ya, misalnya nih. Paper, basicnya paper misalnya. Bapak Ibu kan ngasih tugas berupa kertas. Nah, kalau berupa kertas, ini pertama nih, pertama yang namanya paper kertas itu di print, ya, di print dulu. Sesuai dengan modul 1, 2, 3, 4, itu kan ada yang namanya perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi perangkat keras dan perangkat lunak, printer juga termasuk dari TIK. Nah, jadi silakan dikreasikan saja bagaimana caranya Bapak Ibu nanti akan membuat vlog tersebut, menceritakan pengalaman baiknya, best practice-nya yang diceritakan, pengalaman baiknya, bahwa ini adalah benar-benar harus saya angkat ini ya, untuk menjadi sebuah vlog yang akan saya tampilkan ke rumah belajar, terutama di tugas level 2. Nah, untuk yang anak saya tadi, yang satu nggak punya HP tadi ya, nah, yang satu tadi karena lokasinya juga nggak jauh, jadi saya membawa laptop sendiri. Saya membawa laptop, saya bawa ke sana, ke rumahnya. Nah, mari kita belajar melihat laptop ibu. Jadi dia menggunakan tetap kertas dengan tetap social distancing ya, tetap berjauhan, nggak boleh dekat-dekat. Jadi anak saya melihat video dari laptop saya. Kemudian saya juga membuat apa pertanyaan-pertanyaan yang sama dengan teman yang lain yang juga ditampilkan dari laptop saya. Nah, bukankah seperti ini adalah kegiatan belajar dengan menggunakan TIK? Ya, ibaratnya jangan sampai Bapak Ibu menyamaratakan anak-anak kita harus ini, harus itu. Sesuaikan dengan keadaannya. Dan kita yang harus menyesuaikan mereka. Kemudian portal rumah belajarnya, sambil saya lirik tadi ada pertanyaannya. Ada portal rumah belajarnya, di sana banyak sekali Bapak Ibu bisa pilih dari salah satu vlog itu, dari salah satu vlog Bapak Ibu kan milih satu produk Pusdati nih. Mau ambil videonya boleh dari sumber belajar. Kemudian bank soalnya boleh. Nah, caranya gimana? Ya buka dulu itu portal rumah belajarnya, dibuka dulu di belajar.kemdikbud.go.id. Kalau sudah dibuka, dipelajari, oh aku cocok nih pakai ini, baru Bapak Ibu aplikasikan, ya. Tidak apa, pokoknya jangan jangan dipaksakan Bapak Ibu bila memang anaknya nggak punya perangkat, tapi saya yakin Bapak Ibu yang berani ikut ke pembatik ini, berarti Bapak Ibu itu memang sudah hebat dalam menggunakan TIK. Nah, tinggal kita aja mengolahnya gimana, kreasinya kita gimana, seperti itu ya. Misalnya disesuaikan dengan kemarin ada Bapak Ibu guru dari BK, Bapak Ibu guru BK. Ibu, saya tidak ada mata pelajaran BK di sumber belajar gitu. Jika dikait-kaitkan, BK itu kan ada pendidikan agama Islam dan budi pekerti ada. Kemudian PKN ada. Nah, dari beberapa sumber ini pun bisa digunakan juga yang bisa dikaitkan dengan mata pelajaran masing-masing. Bila di sumber belajar kurang cocok nih, misalnya ditemukan, nggak ada, kita cari di bank soal. Di bank soal kita cari di wahana jelajah angkasa. Ya, kita memperkenalkan
luar angkasa, gimana kepada anak-anak, planet-planet kepada anak pakai wahana jelajah angkasa. Bapak Ibu mau mengadakan kegiatan virtual laboratorium ya, laboratorium maya, bisa ada di sana. Kelas maya juga boleh dipakai. Jika itu tidak bisa, bisa nonton TV edukasi, radio edukasi, suara edukasi. Banyak sekali sebenarnya. Tinggal Bapak Ibu literasi dulu, pilih dulu satu persatu dulu yang cocok mana. Karena dari vlog ini maksimal hanya 7 menit. Jadi nggak mungkin kan semuanya dimasukkan. Oke, sekarang penjelasan ke model pembelajaran. Banyak sekali model pembelajaran yang ada. Jadi model pembelajaran biasanya memang kita gunakan sehari-hari dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nah, untuk yang daring di mana sih nyarinya? Saya akan mencoba di Sibatik dulu ya. Mencoba alamat tadi. Saya akan menunjukkan bahwa di simbatik.kemdikbud.go.id. Oh, ini. Nah, di sini ada banyak sekali yang bisa Bapak Ibu untuk mencari referensi ya. Referensinya banyak sekali. Ada model Sole, model Flip Classroom. Terlihat saja kan ya, model Flip Classroom, blended learning. Sintaksnya juga ada di sini. Discovery inquiry. Mau apa aja ada. Di sini ya, project based learning, PBL. Nah, tinggal Bapak Ibu literasi lagi, karena tugas kita itu nggak usah nyuruh anaknya baca. Misi Manggit, Ya. yang di share nggak nampak Mbak? Oh, yang ini nggak nampak ya? Iya. Ulang. Berarti screen saja. Oke, sudah? Oke, sudah. Waduh, berarti dari tadi ya. Oke, saya ulangi. Di statik.kemdikbud.go.id/inovatif itu banyak sekali referensi Bapak Ibu untuk mengambil model pembelajaran. Ya, model pembelajaran di sini silahkan Bapak Ibu ambil, sintaksnya disesuaikan dengan pembelajaran yang ada. Oke, ini dia. Ada tutorialnya, ada call conference, ada RPP inovatif di sini ada. Saya harap nih Bapak Ibu yang tergabung dalam Vicon kali ini bisa benar-benar menyaksikan ya bahwa ada si batik.kemdikbud.go.id memang benar-benar menyediakan pembelajaran inovatif yang masa kini ya, yang kekinian. Jadi informasinya di sini banyak sekali. Tolong dicatat dulu alamatnya sibatik.kemdikbud.go.id/inovatif. Ya, silahkan dicatat terlebih dahulu. Oke, balik ke sini dulu. Nah, ini adalah materinya dari vlog. Vlognya itu untuk isinya apa saja, kemudian bercerita apa saja. Pokoknya ini Bapak Ibu memang harus mencatat bahwa 3 hal penting ini ada ya. Pastikan ada ya. Angkat TIK-nya apa, produk postdatinya apa, model pembelajarannya apa. Dan masih ada nih satu lagi yang tadi. Nah, ini. Yang ketiga, menampilkan testimoni kebermanfaatan portal rumah belajar dan layanan pusdatin lainnya. Jadi sudah ditentukan apa tadi? TIK-nya apa, produknya apa, kemudian sintaks model pembelajarannya apa,
Jangan lupa testimoninya ya, di akhir ya testimoninya. Testimoni dalam penggunaan portal rumah belajar. Oke, materinya sudah selesai. Saya kembalikan ke Ibu Hana.